Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walil jima'i, jima' yang islami, kaifiyatun itu mempunyai caranya tersendiri. Wahia yaitu antastalqiyal mar'atu ala zuhuriha. Seorang istri itu bagusnya itu terentang gitu ya pada punggungnya. Wa ya'luhar rajulu, dan seorang suami itu min i'laha, berada di atas istrinya. Wala khaira fima ada dzalika manil hayati, selain cara tersebut tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukan berhubungan intim ataupun untuk melakukan jima. Akan saya lewat beberapa baris di sini ya agar lebih enak nanti saya menerangkannya. Kemudian wa mala ala yaminihi hinan naz'i. Nah, setelah dia melakukan berhubungan intim, maka bagusnya condongkan badannya itu ke arah kanan bagi suaminya ya. Faqad dzakaru anna dzalika mimma yakunu bihil waladu dzakaran. Nah, sebab para ulama itu berkata, faqad dzakaru, sebab para ulama itu berkata bahwa cara seperti itu dapat menyebabkan mempunyai anak laki-laki. Nah, baik, akan saya sedikit terangkan apa yang referensi sudah saya bacakan ya. Menurut ulama yang mengarang ini kitab, bahwa hubungan intim yang lebih baik posisinya, hubungan intim yang lebih baik posisinya itu adalah posisi suami berada di atas dan sang istrinya itu berada di bawah. Mengapa ulama ini mengatakan bahwa posisi ini yang lebih baik? Itu dikarenakan karena di dalam posisi ini akan lebih memudahkan kita untuk mempunyai anak ya. Jadi memang ini posisi yang lebih baik menurut Islami gitu ya. Karena kan selain kita menikah juga kan kita bertujuan ingin mempunyai anak. Yang dikatakan dengan posisi missionary, artinya sekali lagi posisi missionary ini adalah posisi ketika suaminya berada di atas dan istrinya itu berada di bawah. Kenapa ini dikatakan lebih baik? Karena ketika posisi sang istri berada di bawah, maka mulut rahimnya itu akan lebih terbuka, sehingga ketika suami memasukkan penisnya gitu ya ke dalam mulut rahim sang istri, maka nanti spermanya itu akan lebih lama terendam begitu ya di mulut rahim, sehingga akan lebih memudahkan masuknya sperma tersebut ke dalam mulut rahim, sehingga akan lebih mudah terjadi pembuahan. Nah, oleh kata itu ulama mengatakan bahwa posisi ini ataupun posisi missionary ini adalah posisi yang paling baik. Nah, itu sebetulnya alasannya ya. Walaupun di dalam kitab Fathul Izzar ini barusan tidak dikatakan alasannya seperti itu. Nah, tetapi apakah boleh kita melakukan dengan posisi yang lain? Itu adalah hukumnya boleh. Karena kan di dalam melakukan berhubungan intim kan misalkan yang belum mempunyai anak ataupun yang ingin program mempunyai anak, nah saya katakan posisi ini yang lebih baik. Tetapi saya udah cukup nih anak segini, udah cukup banyak itu jadi saya tidak bermaksud untuk berprogram untuk mempunyai anak. Jika tidak bermaksud untuk mempunyai program ingin mempunyai lagi anak, itu sebetulnya bebas mau dengan gaya apapun selama suami dan juga istrinya itu sama-sama menyenangi begitu ya. Jadi sekali lagi ini untuk proses penghamilan bagi sang istri begitu ya. Tetapi jika posisi rahim seorang istrinya itu lebih cenderung ke belakang, jadi kayak posisi sendok gitu rahimnya lebih cenderung ke belakang, maka jika ingin mempunyai anak itu sebetulnya posisi yang lebih baik itu adalah justru posisi doggy style ya. Kalau misalkan posisi rahim istrinya itu agak ke belakang, gimana kita agar mengetahui bagaimana posisi rahim istri kita? Yaitu jelas sih harus ke dokter gitu ya, karena itu kan harus jadi harus di scan gitu, harus dilihat seperti itu.
Nah, jika oleh dokter itu ketahuan bahwa posisi istrinya itu agak lebih cenderung ke belakang, justru melakukan hubungan intimnya itu lebih baik. Tadi saya katakan dengan cara doggy style. Apa itu yang belum tahu gaya doggy style itu? Gaya doggy style itu adalah seorang istrinya itu berada di dalam keadaan kayak seperti yang sedang sujud gitu ya. Jadi istrinya di depan kayak yang sedang sujud gitu, dan suaminya itu berada di belakangnya, di arah belakangnya. Jadi memasukkan penisnya itu, tetapi istrinya itu berada di dalam posisi seperti yang sujud. Kemudian masukkanlah sama suaminya itu penisnya itu dari arah belakang ke dalam vagina sang istri, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi itu ya tipsnya bagi yang posisi rahim istrinya itu yang agak ke belakang. Jadi untuk yang posisi missionary itu adalah untuk posisi rahim sang istrinya memang berada di dalam tempatnya yang seperti keumuman wanita yang lainnya. Kemudian saya juga pernah baca gitu ya di dalam kitab Qurratul Uyun. Di dalam kitab Qurratul Uyun itu dikatakan posisi missionary-nya itu adalah sang istrinya itu ditambahi dengan bantal misalkan di arah punggungnya begitu ya. Nah, kalau di dalam Qurratul Uyun itu ditambah dengan bantal gitu di arah punggung sang istri. Apa maksudnya ulama tersebut memberikan bantal kepada sang istri di arah punggungnya? Kalau secara penelitian sih itu akan maksudnya itu adalah agar lebih mempermudah. Karena ketika diberi bantal sang istrinya di belakang itu kan jadi agak nangreh gitu ya, punggungnya itu agak ke atas kan. Jadi si posisi rahim sang istrinya itu akan lebih terbuka lebar lah seperti itu. Sehingga ketika sang suami memasukkan spermanya itu posisi mulut rahimnya itu akan lebih cenderung terbuka. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Qurratul Uyun juga baiknya dikasih bantal di punggung sang istrinya. Ataupun bisa saja sih dengan tips yang kedua, kalau misalkan tidak mau dikasih bantal di bawahnya, bisa saja setelah melakukan berhubungan intim itu udah keluar gitu ya, misalkan nih sang suaminya itu udah keluar spermanya, maka sang istri itu dinaikkan ke atas kedua kakinya itu. Jadi kedua kakinya itu dinaikkan dulu ke atas sebentar aja ya, kira-kira 3 atau 4 menitan lah, naikkan dulu ke atas begitu ya. Jadi agar meyakinkan gitu spermanya itu lebih tips bagi para yang berumah tangga yang belum mempunyai anak ataupun yang ingin berprogram yang mempunyai anak lagi begitu. Nah, barusan di dalam kitab Fathul Izar juga dikatakan bahwa kalau pengen mempunyai anak laki-laki, ini kata ulama gitu ya, kata ulama. Saya hanya menyampaikan saja. Kata ulama yang mengarang kitab Fathul Izar tersebut, kalau kita mau pengen punya anak laki-laki, maka setelah kita sang suami mengeluarkan spermanya, jangan dulu diangkat ya, diamkan dulu, tetapi badannya itu lebih dicondongkan ke arah kanan. Kata ulama seperti itu ya. Jadi lebih dicondongkan ke arah kanan. Insya Allah kata ulama tersebut maka akan mempunyai anak laki-laki seperti itu. Nah, kalau kenapa sih harus lebih condong ke kanan? Di dalam kitab Qurratul Uyun juga ada nih referensinya seperti ini. Tetapi kenapa harus lebih condong ke kanan? Secara medisnya saya belum memahami apa yang dikatakan oleh ulama. Jadi kalau kita mau mengikuti ya bisa saja dicoba kan. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan secara medis kita kan manusia kan hanya diperintah berikhtiar kan oleh Allah seperti itu. Adapun kan yang menentukan secara hakikatnya itu adalah Allah begitu ya. Kita hanya berikhtiar saja. Misalkan ada yang belum mempunyai anak laki-laki. Nah, bisa kita berikhtiar di dalam melakukan proses berhubungan intimnya itu, bagi para suami coba lebih banyak memakan makanan yang bersifat daging gitu ya. Jadi daging-daging lah, misalkan daging sapi ataupun daging ayam, dan daging merah itu lebih baik. Bisa sering memakannya sekitar 2 ataupun 3 bulan gitu ya. Dan bagi sang istrinya justru jangan lebih banyak makan daging. Nah, bagi sang istrinya di dalam proses
ingin mempunyai anak laki-laki tersebut, coba istrinya itu lebih banyak makan sayur. Tapi bukan berarti gizi yang tidak seimbang ya. Boleh kok sekali-kali istrinya memakan daging, sang suami juga memakan sayur. Hanya saja lebih cenderung ya, hanya saja lebih cenderung sekitar 2 ataupun 3 bulan tersebut suami makan daging dan sang istri makan sayur. Nah ini kalau yang ingin punya anak laki-laki gitu ya. Jadi kalau ketika kita ingin punya anak laki-laki, maka si pH istrinya itu harus lebih basah gitu ya. Harus lebih basah. Biasanya sih kalau dokter itu mentipskan misalkan kita itu mencuci vagina kita itu memakai baking soda. Tetapi ini jangan dilakukan kalau menurut saya ya, kalau belum berkonsultasi kepada dokter yang ahlinya. Karena nanti akan ada tips-tips yang lain. Hanya saya pernah mendengar gitu kata dokter bahwa kalau ingin punya anak laki-laki, sang istri itu pH-nya itu harus lebih basah seperti itu. Nah, dan di dalam prosesnya pun itu ada waktunya gitu. Coba cari masa ketika sang istrinya itu sedang subur seperti itu. Biasanya misalkan setelah mengeluarkan haid, kira-kira sekitar 10 hari setelah haidan lah gitu. Biasanya itu lagi masa-masa suburnya sang istri. Bisa dilakukan sekitar 2 hari 1 kali seperti itu. Tapi bukan berarti setelah sang istri setelah sang istri udah suci dari haidnya bukan berarti tidak boleh melakukan berhubungan intim. Ya silahkan saja gitu. Hanya ini kalau masa-masa subur sang istri itu biasanya terjadi setelah kira-kira 10 harian setelah sang istri itu mengeluarkan darah haid seperti itu. Jadi begitu ya yang dikatakan oleh para ulama. Sekali lagi kalau yang pengen punya anak, posisi missionary itu lebih baik adalah suami di atas, istri di bawah. Kalau tidak lagi program gak pengen punya anak gitu, maka boleh gaya apapun selama istri dan suami saling menyenangi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak sekali manfaatnya, terutama bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, apalagi yang ingin punya anak laki-laki. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.